Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Insan Tutor, channel pemersatu YouTuber pemula. Baik, teman-teman. Ini ada satu pertanyaan ya dari subscriber kita, teman kita, saudara kita, member saya juga. Ini pertanyaannya begini. Bang Insan, subscriber saya sudah hampir 1000, tetapi kenapa jam tayang saya jungkir balik, babak belur? Kebetulan ini channelnya namanya apa? Ngopi dulu. Bukan nama channelnya ngopi dulu ya. Ngerokok dulu. Bukan juga ngerokok dulu. Apa nama channelnya Bang? Sebentar. Kita jaga durasi. Ini pertanyaan ini sering ditanyakan. Tetapi ini lebih spesifik ke channel ini karena beliau bertanya langsung di WA. Ya, biasanya kan secara umum yang saya bahas. Tetapi ini secara spesifik ke channel beliau yang saya berikan masukan. Subscriber hampir 1000. Setelah itu jam tayang jungkir balik babak belur. Ini bisa dipastikan. Apanya Bang yang dipastikan? Pasti babak belur. Nah, yaitu babak belur. Nama channelnya adalah Mbah Dul Supranatural, ya, Mbah Dul Supranatural. Kenapa kok subscribernya hampir 1000, jam tayangnya masih 800-an, kurang dari 1000? Yang pertama, niat hati pertama kali, ya, niat hati pertama kali membuat sebuah channel YouTube itu hanya iseng-iseng. Ngaku pora. Kok tahu Bang? Allah, yang dipikirkan juga tahu saya. Kemana tujuannya juga ngerti. Mbah Dul Supranatural. Pertama bikin channel iseng-iseng. Yang kedua, channel usia lebih dari 1 tahun. Ya. Terus apalagi? Ini nanti teman-teman bisa dijadikan pembelajaran ya. Karena ini penting. Siapa tahu channel teman-teman ini karakternya seperti ini. Yang kedua, ini durasi tonton ini tidak diperhatikan. Artinya sekali ada video itu pendek-pendek banget, di bawah 5 menit. Setelah itu durasi tontonnya langsung ke 20 menit ke atas. Pendek, panjang, pendek sekali, disesuaikan dengan keadaan. Bukan disesuaikan dengan kemampuan. Kalau kemampuan itu bisa diasah. Tapi kalau keadaan, pas ngonten, setelah itu baru 5 menit, keadaannya tidak memungkinkan, langsung ditutup. Akhirnya jadilah 3 menit. Kita harus belajar ngasah kemampuan. Jadi durasi ini juga perlu diperhatikan. Kita ambil durasi aja rata-rata gini. Rata-rata antara 8 sampai 12 menit. Ya, maksimal 15 menit masih oke. Tetapi kalau video tersebut mengharuskan durasi itu panjang, maka bisa dibikin part 1, part 2-nya, ya. Part 1, setelah itu part 2-nya. Kita bikinkan playlist juga nggak masalah, nggak masalah. Ngopi lah, kopi hidung seruput. Melek matanya. Yang tadi agak buram melihat layar. Itu Mbah Dul ya. Itu yang pertama. Yang kedua, berhubung channel Mbah Dul Supranatural ini berhubungan dengan hal-hal misalnya ziarah wali, ziarah kubur, perjalanan, mungkin ngalap berkah dan segala macam. Maka di situ yang perlu diekspos, yang perlu dieksplor itu bukan hanya perjalanan para jamaah, tetapi perjalanan sang tokoh yang dikunjungin. Misalnya, ya, ziarah wali, ke makam Sunan Ampel misalnya. Kita ceritakan secara singkat, jelas, dan padat riwayat hidup dari Sunan Ampel. Nah, setelah itu tempat parkirnya itu part 2-nya ya, kita dalam perjalanan. Nanti sampai di tempatnya kita review dulu parkirnya ya, review dulu parkirnya bagaimana. Terus
bagaimana kehidupan di sekitar makam. Biasanya kalau seorang wali walaupun sudah meninggal ini akan masih meninggalkan sesuatu yang positif. Artinya masih memberikan banyak makan terhadap orang-orang dan di sekitarnya. Misalnya jualan di situ pun di sekitar makam laku. Kehidupannya di sekeliling makam bagaimana, kesejahteraannya bagaimana. Kita bisa ceritakan, kita bisa eksplor ya. Ini loh yang namanya kita ziarah wali. Dan ternyata wali Allah itu kalau sudah meninggal pun masih meninggalkan kebaikan-kebaikan. Dan masih meninggalkan sesuatu yang positif. Contohnya, masih banyak memberikan makan, kehidupan bagi sekitarnya. Jualan apapun laku, itu bisa dieksplor. Ya, setelah itu di pas ziarahnya, pas berdoanya, itu bisa kita eksplor, juga. Sekaligus kita menceritakan perjalanan wali tersebut. Bisa dibumbui sesuatu yang sedikit menggigit. Tetapi kita tidak boleh keluar dari konteks sejarah wali yang sebenarnya. Ya, kalau dibumbui dengan hal-hal yang berbau supranatural, berbau mistis, ya semua kita ini berdampingan. Jangankan kok di makam wali Allah seperti itu, pasti ada hal-hal yang di luar nalar kadang-kadang. Itu bisa dieksplor juga. Tetapi kita bisa sisipkan di sana. Ya, tujuan kita ke wali ziarah wali tersebut bukan minta kepada pemilik kuburan, tetapi yang Mbak Dul lebih tahu lah ya, tetap minta kepada Tuhan Yang Maha Esa, tetap minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa tahu dengan kita ziarah wali lebih kita mengingat mati dan segala macam. Hal-hal mistis juga bisa dimasukkan ke sana. Saya ambil contoh, apakah ini sah? Sah. Apakah ini boleh? Boleh. Yang namanya YouTube kan tontonan. Ada tontonan, ada hiburan, ada tontonan yang mengajak sebagai sedikit tuntunan. Kalau tuntunan kita harus belajar ke orangnya lah langsung, tetapi kalau YouTube tetap tontonan, ya, tetap tontonan. Jadi bukan hanya tuntunan, bukan. Kalau kita ingin berguru secara langsung ya ketemu dengan orangnya supaya kita ada yang ngarahin, jadi mendapatkan tuntunan. Tapi kalau YouTube tontonan, jadi sedikit ditambahin, misalnya sama dengan channel-channel lain lah ya. Misalnya ngevlog mungkin di air terjun segala macam. Ya kita teman-teman bisa tambahin hal-hal mistis, hal-hal yang nggak masuk akal, hal-hal yang ini bisa dimasukkan dan itu sah-sah saja. Bayangkan, saya ambil contoh, film-film kolosal, misteri Gunung Merapi, tokoh-tokoh tersebut ada nggak? Setelah itu Brahma Kumbara ada nggak? Berdirinya Majapahit, nah, contohnya ada nggak itu? Tokoh-tokoh seperti di sandiwara radio yang dulu, namanya juga sandiwara, pandai-pandai bersandiwara lah, yang namanya juga lawak, YouTube juga dagel, iya kan? Yang penting tujuannya apa? Tujuannya menghibur. Bisa dikasih disclaimer kok di setiap video. Informasi yang saya berikan belum tentu benar, tapi untuk untuk melihat kebenaran tersebut, silakan baca sejarah yang sebenarnya. Bisa saja saya salah, dan kalau salah silakan komentar di kolom komentar untuk menambahkan. Tetapi di situ kan sudah dikasih disclaimer. Kalau yang disampaikan oleh Mbah Dul Supranatural itu salah misalnya dengan hal-hal mistis segala macam, ya penonton kan bisa menambahkan sesuai dengan pengetahuannya, ya. Tetapi nanti kalau ada yang komen tiba-tiba bully, nah itu goblok. Gobloknya siapa? Namanya juga pembuli. Disuruh nambahin sesuai, disuruh ngelurusin, malah bully. Misalnya ada ulama atau apapun jenisnya namanya, atau mungkin tokoh agama yang tiba-tiba ujuk-ujuk komen di kolom komentar panjang yang bukan menambahkan dan meluruskan, tetapi malah bully. Walaupun sorbannya itu segede ban becak, walaupun dia pinter baca kitab segala macam, dari komenan itu kita sudah lihat, sudah tahu sebenarnya seperti apa sih manusia tersebut. Jangan ketemu saja sama insan tutor. Kenapa? Saya nggak peduli statusmu. Ketemu tak kaploki juga, kurang kenceng tak dokai juga.
biar viral. Kenapa? Insan tutor ngaploki orang bersorban tokoh agama, kan keren, viral itu kan. Jadi itu bisa dieksplor ya. Itu masukan dari saya, atau masukan buat channel-channel yang lain. Ya seperti Sandiwara Radio itu. Jadi apa ya, Brahma Kumbara, Sahur Sepuh segala macam itu kan hiburan. Cuma yang dibahas tentang kerajaan apa, tokoh-tokoh tersebut, apa yang disampaikan seperti tokoh-tokoh tersebut pasti sudah dibumbui sama sutradaranya. Ya, supaya menjadi sesuatu yang satu menghibur. Kedua, kadang-kadang emosi kita terbawa ke sana. Tapi ya jangan diyakinin, kan itu aja kalau kita nonton video, nonton masalah apa yang kita sampaikan benar atau tidaknya, orang itu kan lebih cerdas. Kalau orang cerdas pasti mencari dan membandingkan dengan sejarah, dengan ini. Kalau salah, ya tinggal diluruskan dengan bahasa yang benar. Mohon maaf Mbah, ini saya luruskan sedikit atau saya tambahin sedikit. Simpel kan? Simpel sekali. Tetapi kalau langsung membuli, langsung menjudge, salah, ini mengkafirkan segala macam. Udahlah, nggak usah peduli dia tokoh, nggak usah peduli apa. Kalau ketemu, taboi cangkemnya, selesai. Ya, sudah saatnya kita keras, sudah saatnya kita menjadi petir. Memang hidup ini kadang-kadang seperti ini, lucu-lucu juga. Ya, oke, sip. Terus masalah jam tayang yang mungkin babak belur, ini hubungannya dengan durasi tonton. Artinya sebenarnya videonya sudah bagus, tetapi belum ada yang menggigit. Untuk mencapai jam tayang ya, jam tayang masih 800. Itu sebenarnya kalau videonya itu ada sesuatu, misalnya kita bumbu-bumbuin lah dengan hal-hal yang di luar nalar, itu lebih cepat. Dan biasanya akan menimbulkan aksi dan reaksi. Ya, video, ingat ya, video apapun itu, dia akan cepat naik ke atas, akan cepat menghasilkan jam tayang, seandainya video tersebut memancing reaksi dari subscriber, baik subscriber ataupun di luar subscriber. Tetapi kalau subscriber pasti sudah tahu. Kenapa? Sama-sama konten kreator, sama-sama YouTuber. Ya, walaupun mungkin ada kesalahan tipis-tipis masih bisa ditutupin lah, karena konten kreator, sama-sama konten kreator. Tetapi akan memancing aksi dari luar subscriber, nah itu videonya bakalan terus naik, bakalan terus meledak. Kenapa? Ya kita memancing, memakai video untuk memancing, kita beraksi dengan video kita untuk memancing reaksi dari orang-orang yang tidak pernah tahu. Kalaupun tahu biasanya hanya sekedarnya saja terus komen. Dan itu dibutuhkan bos. Ya, ingat ya. Insan tutor dibilang sesat dan segala macam pun insan tutor selalu tertawa. Kenapa? Insan tutor sudah paham banget. Pergaulan insan tutor mulai dari bajingan, ustadz, habaib, semuanya sudah. Dan saya tahu kok kemana arah tujuannya. Dan saya tahu apa yang dibicarakan. Jadi sudah ngerti. Ya, sudah paham. Jadi, kenal nggak umat muslim? Kalau nggak kenal, kebangetan, mati aja lah kalau nggak kenal. Rasulullah Muhammad SAW, masa nggak kenal? Nggak kenal, gantung diri ya. Beliau manusia yang paling sempurna, tidak punya salah, salahnya sudah diampuni oleh Allah. Manusia yang paling tidak ada duanya, beliau masih dibully, beliau masih dicari kesalahannya sama orang. Itu manusia sempurna loh. Ya, manusia sempurna, pedoman hidup kita beliau, pedomannya Quran ya. Tetapi kita sebagai umat muslim Islam seyakin-yakinnya manusia yang tidak punya cacat, tidak punya doa, baik dari segi tindakan, percakapan, semuanya berdasarkan petunjuk dari Allah. Ya kan? Itu lo masih dibully. Apalagi insan tutor, siapa? Apalagi Mbah Dul supranatural, siapa? Ucapkan aja sudah, mau dibully mana bodoh amat. Yang penting bisa memancing aksi dan reaksi. Kalau memang jam tayangnya masih 800, dan itu biasa. Mau teman-teman mau memancing aksi tokoh kamu, misalnya konten-konten vlog, mau dibumbu-bumbui dengan mistis, kayak dibumbui dengan apa, ya sudah, lebih banyak reaksi lebih bagus. Kamu dibilang lebih goblok, dibilang nggak jelas, itu lebih bagus. Supaya apa? Videomu rame kok. Tujuanmu apa? Cuan.
Masalah nanti orang mencari kebenaran, masa sih orang nggak bisa mencari kebenaran dari setiap videomu? Hah? Orang yang tidak pernah bisa membedakan mana yang benar, mana yang buruk, hanya satu. Siapa? Monyet. Binatang dong bang? Ya, binatang. Ini benar, ini salah. Kalau manusia dikasih sedikit otak, nggak usah banyak-banyak ya, sedikit otak aja. Atau otaknya dipakai sendiri, semua orang punya otak ya, kadang-kadang nggak dipakai. Dikasih otak sedikit aja, digunakan untuk berpikir. Dia bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Kontenmu kan hanya konten saja. Biar terserah yang nonton, mau dianggap benar ya silakan, mau dianggap salah juga silakan. Dia mau mencari kebenarannya dia sendiri, itu urusannya dia. Itu juga urusannya dia. Videomu juga untuk 18 tahun ke atas. Ya kan? Udah dewasa semua. Sehat selalu, salam buat keluarga. Itu saran saya ya buat Wadul Supranatural. Atau mungkin channel-channel lain bisa dijadikan pembelajaran. Sehat selalu ya. Salam buat keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.